Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan untuk kita kedudukan atau pangkat yang tinggi, rizki yang luas, hidup yang barokah, keluarga yang sakinah, dan lain sebagainya. Juga agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan dari kita perkara-perkara yang membuat hati kita susah, jiwa kita bingung, pikiran gelisah, seperti hutang yang menumpuk, penyakit yang tak kunjung sembuh, keluarga yang berantakan, dan lain sebagainya. Wasilah yang dimaksud di sini adalah sebuah doa yang sangat mujarab sekali apabila kita baca setelah kita selesai mewiridkan tasbih Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Di mana zikir atau tasbih ini selalu dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam saat beliau lagi dirundung masalah, saat beliau sedang diterpa musibah, yaitu ditelan ikan yang sangat besar sekali. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak membaca tasbih ini, niscaya ia akan terus berada dalam musibah itu sampai hari kiamat. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka seandainya ia tidak termasuk orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Nah, barokah bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, beliau diijabah oleh Allah, diselamatkan dari kesusahan yang menimpanya, dan dikeluarkan dari perut ikan yang telah menelannya. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa orang-orang mukmin yang bermunajat kepada Allah dengan munajat seperti yang dibaca oleh Nabi Yunus itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya dan Allah menghilangkan masalahnya serta melenyapkan kesusahannya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan dia Yunus, wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan ia dari kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Artinya yang berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus itu. Nah, akan sangat baik sekali jika setelah selesai membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kita tutup dengan doa berikut ini minimal 1 kali atau 3 kali. Nah, doanya adalah tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna dhannuni abduka wa nabiyyuka da'aka min dhurrin asabahu. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Yunus adalah hambamu dan nabimu. Ia berdoa kepadamu karena adanya kemudaratan yang menimpanya. Wa nadaka min batnil hauti la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ia berseru kepadamu dari dalam perut ikan dengan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa innaka qulta fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan sesungguhnya engkau telah berfirman, maka kami kabulkan ia Yunus dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Demikian pula kami selamatkan orang-orang mukmin. Fa inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadika. Maka sesungguhnya aku ini adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, ayah, dan anak dari hamba perempuanmu atau ibu, di mana daya upayaku berada dalam kekuasaanmu. Ad'uka lidurrin asabani wa aqulu kama qala Yunus alaihi salam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kini aku berdoa kepadamu karena adanya kemudaratan yang tengah menimpaku, dan aku membaca bacaan seperti yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajib li kamastajabta li Yunus alaihissalam wa najjini minal ghammi kama najjaitahu. Maka kabulkanlah doaku sebagaimana engkau kabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, dan selamatkanlah aku dari kesusahan sebagaimana engkau telah menyelamatkan beliau. Fa innaka ala kulli syai'in qadir fa innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Nah, doa ini dibaca minimal 1 kali atau 3 kali setelah kita selesai membaca tasbih Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 1000 kali. Maka faidah atau khasiatnya adalah yang pertama, lam yatlub manzilatan illa wajadaha. Tidaklah ia menginginkan sebuah kedudukan kecuali mendapatkannya. Seperti pangkat yang tinggi, pekerjaan yang mapan, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga ia bercita-cita ingin menjadi seorang legislatif atau seorang eksekutif dan lain sebagainya. Maka sangat baik sekali kita start mulai sekarang. Insyaallah ma'al yakin apa yang diinginkan akan ditekani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khasiat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa wassa'allahu alaihi rizqahu, dan Allah meluaskan rizkinya, berkah usahanya, berkembang bisnisnya, subur taninya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga khasiatnya adalah wa farraja hammahu wa ghammahu, dan Allah menghilangkan kesusahan dan kebingungannya. Seperti susah karena masalah hutang, susah karena masalah keluarga, susah karena sulit mendapatkan jodoh, dan lain sebagainya, semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa kasyafa durrahu, dan Allah melenyapkan kemudaratannya, seperti penyakit yang tak kunjung sembuh, masalah yang tak kunjung selesai, dan lain sebagainya, semua dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, wa fataha alaihi abwabal khairat, dan Allah membuka untuknya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ijabah, pintu-pintu barakah, pintu-pintu rizki, dan pintu-pintu kebaikan lainnya. Yang keenam, wa hafadhahu min syarri syaitan, dan Allah menjaganya atau memeliharanya dari tipu daya setan, dari godaan-godaan setan,
serta dari keburukan-keburukan lain yang datangnya dari setan, seperti santet, sihir, guna-guna, dan lain sebagainya. Semua akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, wa min zulmis salatin, dan Allah selamatkan ia dari kezaliman penguasa. Artinya Allah jaga ia dari kezaliman penguasa seperti kesewenang-wenangan atasan dan lain sebagainya. Yang kedelapan, wa kana mahbuban inda mahabbihi, dan ia disukai oleh kekasihnya, oleh teman dekatnya, disukai oleh kawan-kawan sejawatnya atau sahabat sepekerjaannya dan lain sebagainya. Yang kesembilan, wa muhiban inda aduwihi, dan ia disegani oleh musuh-musuhnya, ditakuti oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Dan yang kesepuluh, wa kana mabsutan 'alad dawam, dan ia selamanya berada dalam kejembaran. Artinya selama yang bersangkutan mengamalkan atau mewiridkan bacaan tadi, hidupnya penuh dengan kejembaran, jembar rizkinya, jembar pekerjaannya, jembar keluarganya, semua penuh dengan kejembaran atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya. Pertama, kita bangun di waktu malam, kita lakukan salat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai lalu membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu dibaca sebanyak 1000 kali. Dan setelah selesai lalu ditutup dengan doa tadi minimal 1 kali atau 3 kali. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa belum hafal terhadap doa yang tadi saya bacakan, atau mungkin merasa belum jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.